Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Anggota kelompok kami yang pertama ada Lidiawati, Lia Nur Anissa, Yayang Kurnia, Pita Helsantri, dan Zaza Aulia Safirda. Di sini kami akan membahas komponen pemahaman dalam UBD. Yang pertama menjelaskan, 2 menafsirkan, 3 menerapkan, 4 melakukan perspektif, 5 berempati, 6 pengetahuan diri. Di sini komponen dalam pemahaman yang understanding by design. Pemahaman pada UBD merupakan pemahaman yang menyeluruh. Peserta didik harus memahami apapun akibat aktivitas belajar. 1. Memiliki perspektif, dapat melihat dan mendengar dari sudut pandang yang kritis. Yang kedua, dapat berempati. Peserta didik dapat memiliki empati apabila menemukan nilai dalam apa yang mungkin orang lain anggap aneh dan tidak masuk akal. Persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan diri. Peserta didik memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi dan kebiasaan pikiran yang menghambat pemahaman sendiri, menyadari apa yang tidak dimengerti, renungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Adapun review jurnal anggota kelompok, yang pertama analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD. Berdasarkan jurnal tersebut, dapat diketahui pengimplementasian UBD dikatakan efektif dapat dilihat dari kemampuan berempati, kemampuan memiliki pengetahuan diri sendiri pada kemampuan peserta didik. Yang kedua, systematic literature review SLR, implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan understanding by design UBD. Menunjukkan terdapat pengaruh implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan UBD dalam pengajar. Peserta didik memahami mengapa mereka harus mempelajari dan menguasai pembelajaran tersebut, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan terdapat peningkatan diukur melalui 6 aspek pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Jurnal yang ketiga, Understanding by Design dalam kegiatan pembelajaran literatur review, menunjukkan bahwa UBD berpengaruh langsung pada implementasi kegiatan pembelajaran, yang dimana pembelajaran berbasis UBD memiliki fokus utama dalam transfer pemahaman melalui 6 aspek dan pembelajaran yang dihasilkan dari kinerja otentik peserta didik. Jurnal yang keempat itu The Understanding by Design Strategy in 21st Century Education. Diketahui bahwa pemahaman UBD pada aspek melakukan perspektif dalam kredibel mengungkapkan wawasan penuh masuk akal yang tidak biasa. Pada aspek berempati adalah sensitif, terbuka, menerima, dan bijaksana. Serta pada aspek memiliki pengetahuan diri adalah metakognisi, sadar diri, menyesuaikan diri, dan reflektif. Untuk jurnal yang kelima itu The Implementation of Understanding by Design Approach in Mathematics Learning on Elementary School. Penerimaan Understanding by Design UBD dalam pembelajaran terbukti dapat meningkatkan pemahaman matematika siswa karena pada pembelajaran ini siswa dilibatkan secara aktif sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru, dan desain ini dapat menjadi alternatif desain pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kesimpulan review jurnal kelompok kami dari kelima literatur yang telah kelompok kami diskusikan, dapat disimpulkan bahwa capaian belajar pada peserta didik dapat diukur melalui 6 konsep pemahaman pada Understanding by Design. Contoh implementasi, aspek memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri sebagai capaian UBD pada peserta didik. Yang pertama, memiliki perspektif. Contohnya yaitu ketika peserta didik telah memahami suatu materi, misalnya layanan klasikal tentang sifat dengan rasa, maka peserta didik mampu memberikan sudut pandang kritis terhadap materi tersebut, seperti menjelaskan pengertian, tujuan, bagaimana implementasinya dengan sudut pandangnya sendiri, dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, mampu berempati. Contohnya yaitu ketika peserta didik diberi layanan klasikal tentang sifat dengan rasa, peserta didik mampu mengikuti layanan dengan baik, menghargai guru dan teman kelas, menghargai pendapat teman yang lainnya, membantu teman yang kesulitan memahami materi layanan, serta menghargai perbedaan sudut pandang dari guru maupun teman kelas lainnya. Contoh yang terakhir, memiliki pengetahuan diri di sini yaitu ketika peserta didik diberikan layanan klasikal oleh guru BK tentang
peserta didik dapat mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya, mengetahui apakah dirinya sudah memiliki sifat tenggang rasa atau belum, lalu mengembangkan potensi atau kemampuan untuk melaksanakan sifat tenggang rasa pada kehidupannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.